Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak pengurus masjid dan jamaah yang telah dibangunkan oleh Allah kembali pada pagi ini, karena kita tahu bahwa yang pertama kita diciptakan Allah itu untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah, maka kita segerakanlah bangun tidur, berwudu, bersuci, berwudu, kemudian kita salat tahajud, mungkin juga ada yang salat sunat hajat, kemudian salat sunat istikharah. Bagi yang ragu menentukan pilihan, mungkin ada juga kita yang salat witir dan salat sunat taubah. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini banyak berdosa, semoga semua ibadah yang kita lakukan semenjak bangun tadi menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin. Yang kami hormati lagi Bapak RW, Bapak RT, pemuka-pemuka masyarakat, baik orang yang berasal dari suku Melayu ini maupun yang berasal dari provinsi-provinsi lain. Dan kebetulan takdir Allah kita mengais rezeki di kota Batam ini. Mungkin juga ada di Sumatera Barat yang kental disebut dengan orang Minang, bahwa orang Minang itu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai. Jadi kalau orang Sumatera Barat itu murtad, pindah ke agama lain, dia tidak orang Minang lagi. Bagaimana pula di Minang kata-kata penghormatan, nanti saya terjemahkan kepada bapak-bapak yang tidak berasal dari Minang. Kata-kata penghormatan yang akan saya baca ini saya terjemahkan nanti ke bahasa Indonesia. Nan kami hormati Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jopusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuo,
tunggak tuo di dalam kampung, ayam putih tabangnya siang, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, bagi anak kemanakan. Nan ambo hormati sagalo orang siak. Jadi di Minangkabau Pak, kalau ulama dan kiai itu disebut orang siak. Nah, sejarahnya begini, tapi sejarah ini tidak tertulis. Dulu di Riau ini, lebih dulu orang Riau ini masuk Islam dari orang Sumatera Barat. Maka kalau ada acara syukuran, doa bersama, itu yang dipanggil untuk berdoa itu ada suatu negeri di Riau ini namanya Siak. Maka siapa yang berdoa di rumah bapak tadi? Orang Siak. Sampai kini walaupun Ristawardi namanya, tetap dipanggil orang Siak. Dia sudah orang Sumatera Barat ini, tapi tetap dipanggil orang Siak. Itu namanya ulama. Ulama ini di Minang bagaimana? Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di nagari, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan batal. Kemudian kalau ada ibu-ibu yang orang Minang, itu disebut Minangkabau, itu ibu-ibunya Bundo Kanduang. Nah, bagaimana pula Bundo Kanduang ini? Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo, limpapeh rumah nan gadang, Sumara Anjuang Paranginan, tahu batinggang dinan tidak, pandai balega dinan sampi. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan di kuali, masak kalio si kua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu batana, puntuang di helo disuruti, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi jogulainya, sagantang bareh di tanah, kanyang lahurang saminangnya. Kok tak makan diraso nasi 3 tahun tainda lapa, tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Sekarang bapak-bapak yang tidak dari Sumatera Barat tentu tidak ngerti begini saja. Apa yang dibilang Ustaz ini? Saya pindahkan ke bahasa Indonesia. Jadi diagungkan orang-orang yang tua-tua, kemudian dihargai pula orang-orang yang seumur dengan kita. Orang-orang itu adalah tempat kita bertanya, tempat kita bermusyawarah. Baik itu dia nini mama, orang yang didahulukan selangkah, yang ditenggikan seranting. Kalau ulama itu kaum muslimin agak lebih sedikit ilmunya dari kita yang tidak ulama, maka dia disebut aye janih tapian suci. Apa itu? Orang yang akan menuntun kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Yang selama ini kita tidak tahu bagaimana aturan agama, kemudian diajarkan oleh ulama, kita menjadi tahu. Itu disebut suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Dia melakukan pencerahan agama kepada umatnya. Itu artinya. Kemudian Bundo Kanduang itu di dalam Al-Quran, Pak, ibu-ibu ini kan sangat dimuliakan oleh Allah. Apa tandanya? Setelah kita menyembah Allah, Allah menyuruh kita hormat kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menyuruh begitu.
maka kita sebagai manusia juga hormat kepada ibu-ibu. Anak perempuanmu itu akan jadi ibu, istrimu akan jadi ibu, ibu yang melahirkanmu itulah yang menyebabkan engkau ada di dunia ini. Maka ibu-ibu ini disanjung pula. Karena apa? Dia yang pandai memasak, ya kan? Ibu-ibu itu apa yang enak selera kita, dia pandai bikin. Maka ibu-ibu ini kita hormati. Ambam puru aduang bunian. Artinya orang yang cekatan untuk memasak, mengurus anak, membersihkan rumah tangga. Itu artinya yang saya baca tadi. Sekarang kaum muslimin, bapak-bapak, judul kajian kita subuh ini, berhati-hatilah dengan godaan syaitan. Itu judulnya. Pernah terjadi dialog antara Allah dengan syaitan iblis ini. Itu bisa kita baca di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 yang telah kita bacakan sebahagian tadi. Para jemaah yang terhormat, di mana asal muasalnya iblis ini memusuhi kita? Pertama, dia adalah makhluk tertua diciptakan Allah, lebih tua dari malaikat. Sudah beribu tahun di dalam surga. Tapi ketika Allah menyampaikan kepada malaikat setelah manusia diciptakan, apa yang disampaikan Allah kepada malaikat? Manusia ini adalah makhluk junior, sedangkan iblis makhluk senior. Dipanggil malaikat oleh Allah. Apa yang disampaikan Allah kepada malaikat? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan jadikan manusia yang saya ciptakan ini menjadi khalifah. Di mana? Fil ard. Jadi Allah sudah merencanakan Nabi Adam itu bukan hidup di dalam surga, berkembang anak-anaknya sampai kepada kita sekarang. Sudah disampaikan oleh Allah kepada malaikat akan dijadikan sebagai khalifah itu di bumi, bukan di surga. Iblis sebagai makhluk senior timbul hasadnya. Hasad itu apa? Bahasa Indonesianya dengki. Ini sangat dilarang oleh Allah. Dan Nabi mengatakan kalau kita hasad kepada orang lain, dengki, amal kita terkikis, Pak. Iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari hasad, dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baik, kama takulun narul khataba, seperti kayu mersik dimakan api. Coba kita perhatikan, kayu yang telah mersik dimakan api, apanya yang tinggal lagi? Abunya. Abu itu diterbangkan angin, akhirnya nggak ada lagi. Maka jangan dengki. Dengki pertama itu dilakukan oleh iblis kepada Adam. Kemudian dilanjutkan oleh dedengkot-dedengkotnya. Sebagian ada dari jin, sebagian ada dari manusia. Kita orang mukmin, jauhkanlah diri dari dengki itu. Amal baik kita akan terkikis habis jadi abu, seperti kayu mersik dimakan api. Jadi iblis mendengar informasi yang seperti itu, dia sebagai makhluk senior tidak dipercaya jadi khalifah. Adam baru anak kemarin dipercaya jadi khalifah. Ini yang tidak menyenangkan hatinya. Ya, itu sebabnya setiap kita akan pilkada di dunia ini tidak ada baliho iblis.
Tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Yang dipercaya itu manusia. Kemudian kaum muslimin yang terhormat diuji oleh Allah, makhluk-makhluknya itu. Malaikat diuji, jin diuji, manusia diuji. Ya kan? Dites. Ternyata ketika pertanyaan diajukan kepada malaikat yang cerdas, malaikat yang taat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Apa jawabannya? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini suatu kejujuran, Pak. Kalau kita tidak tahu, ya katakan tidak tahu, seperti malaikat itu. Maha suci Engkau ya Allah. Dia puji Allah dulu. Aku tidak tahu ya Allah kecuali yang telah Engkau ajarkan. Nah, kita manusia Pak, ada yang pura-pura tahu padahal tidak tahu. Ada yang parah lagi, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini lebih parah lagi. Kalau orang tidak tahu diberitahu itu bisa. Orang mengaku tidak tahu dikasih tahu dia. Itu orang itu akan bisa pandai. Yang parah itu, iya kan? Orang tidak mau tahu. Yang lebih parah lagi, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu lebih parah lagi. Jadi malaikat ngaku saja, saya tidak tahu ya Allah kecuali yang telah Engkau ajarkan. Tapi ketika ditanyakan kepada Adam, bapak-bapak, itu dijawab dengan tuntas semuanya. Untuk menghormati orang yang lebih tinggi ilmunya ini, disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Ini kan? Seluruh malaikat sujud, illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis, dia enggan. Aba itu enggan. Enggan. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Jadi penyakit sombong yang pertama yang menularkan iblis. Jadi kalau manusia sombong, berarti mengikuti langkah iblis. Ada enggak manusia sombong? Ada. Rezeki diberi Allah, tubuh sehat, kekayaan berlimpah, pangkat tinggi, kedudukan nomor 1, tapi tidak salat, tidak mau puasa, tidak salat, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat. Itu sombong itu. Orang seperti ini akan dibakar oleh Allah di neraka kalau dia tidak tobat. Kalau dia tidak tobat, maka jangan ditiru sifat iblis, jangan sombong. Kemudian ditanya oleh Allah, Allah tidak mau langsung mengazab, ditanyanya dulu oleh Allah. Apa kata Allah kepada iblis ini? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apakah yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam ketika saya perintahkan? Qala, iblis menjawab, ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan saya dari api. Jadi iblis ini tergesa-gesa saja, tidak mikir-mikir dulu, langsung dijawab bahwa api lebih baik dari tanah. Sebenarnya sama-sama berguna, Pak. Kita mau mendirikan masjid harus di atas tanah, tidak bisa di atas api. Kita ingin membangun pesantren, tidak bisa di atas api, harus di atas tanah. Kita mau membangun rumah tahfiz, harus dicarikan lahannya. Lahannya bukan api, tapi tanah. Kita mau membangun rumah, juga harus dari tanah, tidak bisa di atas api.
api itu berguna, semua kita mengakui, baik api manual maupun api modern. Ya. Mau bakar kambing, bakar ayam, bakar ikan, iya kan? Itu api yang dibutuhkan. Ada api modern, ada kompor gas namanya. Ada lagi lain dari itu, ada periuk yang memasaknya kita dengan listrik. Tidak salah saya namanya rice cooker. Kalau untuk memanas-manaskan nasi yang telah dingin, namanya magic jar. Untuk membersihkan karpet, namanya vacuum cleaner. Untuk menggiling cabai, namanya blender. Untuk ngocok telur, namanya mixer. Suami yang pemarah namanya buser. Buruak seringih, itu bahasa Minang. Seketik berang, seketik bongi, iya kan? Dah ada hatinya itu sabar. Kaum muslimin yang terhormat, walaupun sudah ada rice cooker, sudah ada kompor gas, iya kan? Bisakah kaum muslimin kalau kita ingin membuat lemang? Ada kue tradisional di Minangkabau namanya lamang. Kalau di Indonesia kan lemang. Bisakah membakar lemang ini di kompor gas? Tidak bisa, Pak. Harus api manual. Walaupun negeri ini telah maju, teknologi telah canggih, lebih bisa ditukar tabuang lamang 7 paralon. Tidak bisa. Belum matang lemang itu lagi, paralon itu sudah meleleh dibakar api. Jadi harus buluh talang. Ini yang lupa iblis, maka dia jawab, dia lebih baik dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Satu kesombongan yang dilakukan. Dia dulu makhluk yang taat, tinggal dari surga. Satu saja yang dilakukan, menantang Allah, maka dia diusir oleh Allah. Apa kata Allah kepadanya? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak pantas engkau menyombongkan diri di tempat yang penuh nikmat ini. Turunlah engkau dari sini, engkau makhluk terhina, saghirin. Apakah iblis cemas terusir dari surga itu? Tidak, Pak. Karena dia sudah lama di sana. Sudah beribu tahun. Yang masalah kita ini, Pak, pertama umur kita pendek. Kita tidak bisa beramal sebanyak umat Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh itu dan umatnya umurnya sampai 1000 tahun. Kan lama dia beramal tuh. Kita umat Nabi Muhammad, umur kita tidak terlalu panjang. Kalau saya ini sudah lebih dari umur Nabi Muhammad 7 tahun. Nabi Muhammad SAW umur beliau 63, saya sudah 70. Iya kan? Sebenarnya sudah patut meninggal, Pak. Iya kan? Tapi meninggal itu ternyata ajal. Namun kita tidak akan sepanjang Nabi Nuh, Pak. Tidak akan sampai 1000 tahun. Iya kan? Kalau sudah 70 ini, Pak, jauhkanlah diri dari sakit hati. Jangan sakit hati lagi. Kalau kita udah 70 ini, yang sakit itu boleh sakit pinggang, sakit lutut, itu boleh itu. Iya kan? Boleh itu. Tapi sakit hati jangan, jauhkan. Bersihkan hati itu. Iya. Kalau kita udah tua, 2 saja yang boleh sakit. Sakit lutut, sakit pinggang. Jadi kalau ada bapak yang umurnya sudah 70, rumahnya rumah bertingkat tinggi, itu sedekahkan saja ke rumah kafis. Kemudian bikin rumah yang tidak pakai tingkat lagi.
Sebab lutut ini tidak bisa naki ke atas lagi, iya kan? Kemudian untuk membersihkannya beli sapu panjang itu, iya kan? Untuk masak makanan dengan Grab saja. Yang lain kita infakkan untuk jalan Allah. Artinya apa? Harta kita bermanfaat. Jangan ditiru iblis. Kaum muslimin, apa permohonan iblis kepada Allah terusirnya dia dari surga? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Apakah ini diberi oleh Allah? Diberi, Pak. Bukan sekedar dipanjangkan umur iblis itu. Apalagi diberi dia umur panjang, tidak sakit, tidak pikun, tidak lemah, tidak tua. Bapak kalau tidak percaya bahwa iblis itu tidak sakit, pergilah ke rumah sakit. Tanya sama perawat itu, berbisik aja ke telinganya. Ibu perawat, saya tanya ini, ada tidak iblis dirawat di sini? Tidak ada, Pak. Karena iblis itu sehat terus, tidak tua-tua. Maka dia bersemangat untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Bersemangat sekali dia agar kita tersesat dari jalan Allah. Batasnya kapan? Sampai roh keluar dari badan. Bapak nanti terbujur, tidak berdaya lagi, napas sudah sesak, disebut sakratul maut. Iblis masih datang di sana untuk mengganggu Bapak tidak membaca kalimat la ilaha illallah. Ya? Jadi kita harus berhati-hati dengan iblis ini. Dia bermohon lagi, Pak, sudah diberi sehat, umur panjang sampai hari kiamat. Apa katanya kepada Allah? Dia minta izin. Qala fabima aghwaytani, karena saya sudah jadi makhluk sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka seluruh umat-umat engkau tidak pilih bulu, apakah dia pejabat, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, akan saya gelincirkan dari jalanmu yang lurus. Jadi Pak Kiai juga hati-hati dengan iblis ini, Pak. Iblis tidak akan pernah mundur setapak kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak minta tolong kepada Allah. Ingat? Bagaimana cara kamu menyesatkan? Ini kata Allah, summa la'atiyannahum min baini aidihim, saya akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, tidak akan engkau dapatkan ya Allah dari hamba yang saya sesatkan itu sedikit sekali yang bersyukur kepada engkau, yang banyak itu tersesat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk makhluk yang tersesat ini. Amin. Di dalam surat As-Sajdah Allah juga mengatakan begitu, Pak, bahwa manusia ini sedikit yang bersyukur. Wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian kami lanjutkan proses kejadiannya dari air yang hina yang memancar dari tulang sulbi laki-laki. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan kejadiannya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh.
Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali manusia yang seperti itu yang mau bersyukur kepada saya. Mudah-mudahan jamaah masjid kita ini termasuk yang sedikit itu, dikelompokkan oleh Allah dengan yang sedikit itu. Karena orang yang bersyukur itulah yang rezekinya akan ditambah. Orang yang bersyukur itulah yang terpelihara dari fitnah kubur. Orang bersyukur itulah yang akan terhindar dari api neraka. Dan orang yang bersyukur itulah yang akan masuk surga. La in syakartum la azidannakum. Bapak mengenai rezeki tidak usah minta tambah kepada Allah, Pak. Asal bersyukur, la azidannakum. Tanpa minta tambah akan ditambah oleh Allah. Kalau yang ada telah kita syukuri. Ya kan? Jadi kata iblis, karena hebatnya saya menyesatkan manusia itu, sedikit yang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Qala khruj minha. Jadi iblis bapak-bapak sangat jeli untuk menyesatkan kita sebagai anak Adam. Sedangkan Nabi Adam itu sendiri Pak Nabi, tapi hanya satu kali ya mampu iblis menyesatkan, sehingga Nabi Adam turun dari surga menjadi khalifah di bumi ini. Tetapi beliau itu minta ampun dengan tidak menyalahkan iblis. Ini akan kita tiru, Pak. Hidup ini jangan suka menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita. Ya. Nabi Adam begitu, Pak. Allah menerangkan dalam Al-Quran, fa'azallahuma syaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh setan dari jalan Allah. Kan jelas itu ayat berbunyi begitu, yang menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu syaitan. Beliau terpisah turun ke bumi ini, ya kan? Satu diturunkan di India, satu di Jeddah. 100 tahun beliau saling mencari agar bertemu kembali. Saya yang salut dengan Nabi Adam itu, Pak, 100 tahun tidak bertemu dengan istri, dia tidak nikah lagi. Kalau Adam yang sekarang masih ada istrinya, nikah lagi. Ini ada yang jawab, Pak Ustadz, ketika itu tidak ada wanita lain, Pak Ustadz. Saya yakin kalau ada wanita lain 100 tahun tidak bertemu dengan istri, pasti nikah lagi. Ini benar juga ya, Pak. Benar juga ya. Ini kan? Nah, ketika sudah bertemu di Jabal Rahmah, beliau berdoa keduanya. Coba simak doanya ini, Pak. Tidak ada menyalahkan setan, yang disalahkannya dirinya. Benarkah? Baca doa ini. Ini Al-Quran, Pak. Bukan sembarang doa. Di dalam Quran doa ini ditulis oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami. Kami dianiaya setan. Tak begitu Nabi Adam bilang. Jadi tirulah kakek kita ini. Kok tak tumbuk galah, kenapa tak sorong bajak ke batu? Ada masalah dalam diri kita. Jangan suka menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita. Wa illam taghfir lana, sekiranya kami tidak engkau beri ampun ya Allah kedua kami ini, maka jadilah kami orang yang merugi. Ya kan? Jadi beliau tidak menyalahkan iblis, yang disalahkan dirinya. Adam, kenapa engkau mau digoda iblis? Tapi Nabi Adam setelah baca doa itu tidak bikin kesalahan lagi, Pak. Kalau Adam Smith tidak, ya kan? Minta ampun, bikin lagi. Minta ampun, bikin lagi. Itulah Nabi Adam alaihissalam.
Jadi orang sekaliber Nabi Adam, ya kan, itu bisa disesatkan iblis, apalagi kita. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak tersesat, agar nanti kita husnul khatimah, agar semua yang diberikan Allah ini membawa berkah? Bagaimana caranya? Pertama, fasta'iz billah, berlindung kepada Allah. Karena iblis diciptakan Allah, kita diciptakan Allah. Iblis diizinkan untuk menyesatkan kita, Pak. Kalau boleh saya sebut, dia dapat SK dari Allah untuk menyesatkan kita, ya kan? Maka kita sebagai makhluk Allah berlindung pula kepada Allah itu, ya kan? Jangan berlindung kepada yang lain. Dalam membaca Al-Quran saja kita dahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa, Pak? Iblis itu tua dari kita, Pak. Jadi pasti pengalamannya lebih tinggi dari kita. Yang kedua, dia hidup melihat kita. Kita tidak bisa melihat dia. Ada tidak jamaah masjid kita ini yang pernah melihat iblis? Ada? Agak satu orang saja nunjuk, ada. Bagaimana bentuknya iblis? Nah, ada, Pak. Coba kita bayangkan, kita bertempur setiap detik, setiap menit, sepanjang hidup kita dengan makhluk yang tidak bisa kita lihat, sedangkan dia melihat kita. Bagaimana melawan makhluk kayak gitu? Tidak ada pilihan kita kecuali minta tolong kepada Allah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Itu ayat Quran lagi. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kehadirannya setiap detik. Percaya tak Bapak wahai iblis itu hadir setiap detik? Ketika Bapak angkat takbir pertama tadi, takbiratul ihram, Bapak sangat kusuk itu. Mata Bapak kadang-kadang terpejam. Allah. Mulai Bapak membaca Allahumma ba'id atau wajahtu, atau karena kunci rumah hilang. Ini mah kunci tadi terletak. Ini kedatangan iblis dan dedengkot-dedengkotnya menjadikan hati kita ketika salat itu mengingat yang lain. Nah, makanya kita harus berlindung kepada Allah. Begitu juga kalau kita dipercaya sebagai pengurus masjid, Pak. Karena ada kotak-kotak infak itu. Sekali berapa kotak infak itu dibuka? Itu bersama-sama melihatnya, Pak. Jangan sendiri bendahara saja. Sebab bisa saat itu iblis berbisik. Kunan sirah-sirah piti seretui kuan dok zela dalam sekui. Jangan diumumkan ke masyarakat. Ya kan? Akhirnya pengurus masjid itu tidak mengurus masjid, mengurihan musajid. Kurus dana masjid karena perangainya. Nah ini bapak-bapak, inilah iblis lihainya. Pertama orang tidak berencana, tapi tiba-tiba datang iblis, orang melakukan hal-hal yang terlarang. Itu hebatnya iblis itu. Maka berlindung kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin, makanya laki-laki dan perempuan yang tidak suami istri dilarang bersunyi-sunyi ke tempat yang lengang. Itu dalam Quran namanya mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Pak, walaupun kiai, Pak, kalau didekatinya zina itu, Bapak kurung kiai itu dengan anak gadis cantik di suatu tempat, ya kan? Kemudian pertama, bagaimana dek, sehat? Nah, kemana kita ini makan siang?
Itu para jemaah, akan datang setan yang ketiga agar orang itu berzina. Makanya ustaz-ustaz yang diundang ngaji ke Batam ini, jangan di hotel kafir dia ditidurkan. Ditidurkanlah di rumah khusus untuk mubalik. Ya kan? Bisa saja dia tergoda Pak dengan wanita-wanita jahat yang menjual diri itu. Karena apa? Dia dekati tempat itu, iblis datang menggodanya. Kerajaan saya sekali konyo ndak ada cah. Nan ijo nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kalian sama ndak awak seorang. Ini iblis itu lihainya. Nah, yang kedua, supaya kita jangan dihancurkan oleh iblis, beramallah dengan ikhlas, tulus. Jadi apa saja. Nanti suatu saat kalau Bapak jadi wali kota Batam ini ikhlas sebagai wali kota, mengurus rakyat banyak, itu kita dapat dua Pak. Pertama, nama baik setelah kita tidak ada. Yang ketiga, pahala. Yang ketiga, jatah-jatah gaji. Apa saja jatah-jatahnya menjadi pemimpin itu. Jika dan kita tidak berbelit-belit ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Pemimpin yang ikhlas tidak akan menganiaya rakyatnya. Dia pasti bertanggung jawab apa yang terjadi terhadap rakyat. Nih. Contohnya apa? Umar bin Abdul Aziz. Dia tidak lama itu jadi khalifah Pak, hanya 2 tahun lebih sedikit. Tapi berubah total dari yang baik kepada yang terbaik, kemudian yang paling baik dari yang baik. Bahasa Priamannya the best of the best. Suatu kali Pak, Umar bin Abdul Aziz ini belum pulang juga di kantor, hari udah malam. Datanglah putranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, ada yang mau saya bicarakan ini. Mau bicara dengan ayah? Nak, iya ayah. Yang akan kamu bicarakan itu antara kita ayah dan anak, atau antara rakyat dengan pemimpin? Antara ayah dengan anak. Ayah, kata anak. Lantas lampu di kantornya itu dipadami. Dia pergi ke belakang. Di kampung saya namanya damar atau tampe api, yang bahan bakarnya minyak tanah, dikasih sumbunya dari kain bekas. Kenapa dipadamkan lampu ini ayah? Lampu ini adalah punya negara. Kalau kita pakai untuk urusan pribadi, kita berdosa nak. Ayah takut nanti dibakar api neraka. Ada tidak Umar yang masih seperti itu sekarang? Ini Pak. Begitu beliau memelihara dirinya agar tidak hancur oleh bisikan setan. Iya kan? Umar bin Abdul Aziz. Ini Bapak kalau jadi wali kota Batam nanti tirulah itu. Jangan sembarangan jadi pemimpin ini. Kemudian ibu rumah tangga juga harus ikhlas. Suaminya pekerja berat, dia sangat haus pulang dari bekerja itu. Sudah habis air putih 3 gelas. Apa katanya? Bu, tolong bikinkan abang kopi steng. Steng tahu enggak Pak? Setengah. Dia tidak minta penuh, hanya steng. Apa kata ibu ini kepada suaminya? Bang, ini anak kita sedang nangis ini. Itu ada dispenser yang abang beli kemarin, ada air panasnya. Itu ada di sana, saya simpan kopi luwak, kopi kapal api, kopi Bengkulu, ya kan?
Bikin aja sendiri. Ini anak nangis ini. Itu seorang istri tidak ikhlas mengurus suami. Ya kan? Anak saya 5 ibu-ibu. Itu ketika anak kecil nangis semua. Jadi anak kecil itu biasa nangis. Biarkan aja, dia tidak akan mati itu. Bikinkan suami dulu kopi. Itu tugas ibu. Jangan dia yang disuruh. Itu ada dispenser di sana ini. Bikin aja sendiri. Ini anak kamu menyusui ini. Anak ini keluar karena perangai kamu juga. Ini tambah dosa lagi. Ya kan? Tambah dosa lagi. Tidak ikhlas. Ya kan? Anak saya 5 ketika kecil nangis semua. Tapi yang laki-laki sudah beristri, yang perempuan sudah bersuami, tidak ada yang nangis lagi. Jadi anak kecil itu biasa nangis. Bapak-bapak juga gitu, Pak. Ya kan? Kalau istri minta belanja, ikhlas. Ini nafkahmu hari ini. Terima saja ya, kita syukuri apa yang ada. Besok mungkin ditambah Allah. Ya. Ada laki-laki yang tidak ikhlas, Pak. Iya kan? Ketika istrinya minta belanja, pakcik salah dompet embok gua, tiok hari saya minta piti, baraka sadang macam. Kecik kau mudah mencari piti kau. Iya kan? Ini redaksinya tidak baik. Emosi kepada istri yang minta belanja, keluar kata-kata kasar yang tidak pada tempatnya. Iya kan? Orang seperti ini mudah digelincirkan oleh iblis. Jadi beramallah dengan ikhlas. Kalau beramal tidak ikhlas, Pak, sama dengan patung. Orang jual pakaian jadi itu, Pak, kan ada yang dipakaikan ke patung. Ya. Untuk apa itu, Pak? Supaya kita yang beli itu tertarik. Sebab patung itu, Pak, itu tubuhnya itu atletis. Jadi pakaian yang dipakai itu cantik kita lihat. Tapi kalau kita yang pakai seperti saya ini, Pak, ukuran perut ini 2XL-nya, ukuran bahu lain. Makanya saya kalau bikin baju harus dasarnya dibeli, pergi ke tukang jahit. Kalau baju siap itu kerap kali tidak cocok. Karena apa? Sultan Saripado tinggi parui dari dado, tidak atletis. Ada perempuan ke pasar, dia lihat patung memakai pakaian muslim. Apa katanya kepada suaminya? Bang, saya beli pakaian ini ya. Ya belilah, kata abang. Sangat cantik dilihat, Pak, pakaian muslim itu. Iya kan? Dipajangkan di tubuh patung. Tiba di rumah dia pakai, dia tanya suaminya, Bang, secantik tadi enggak? Enggak, kata istrinya. Kata suaminya, kenapa? Kamu itu udah gembrot, ya kan? Tidak secantik tadi. Ya kan? Jadi kaum muslimin, bagaimanapun cantiknya patung itu dihiasi dengan pakaian, ya kan? Maukah Bapak ngambil patung cantik itu untuk istri anak muda Bapak? Tidak mau itu. Akan diapakan patung itu? Kaki keras, tangan keras, masak tidak pandai. Begitulah beramal tidak ikhlas, sama dengan patung tidak pakai nyawa. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari godaan setan dan iblis, banyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Jangan berburuk sangka. Ada seorang guru ngaji, Pak, yang hebat sekali ngajar muridnya. Iya kan? Dia datang ke rumah, apa namanya itu, privat. Ya kan? Tuan rumah ini sangat kaya, Pak. Suatu kali hilanglah uangnya dalam amplop 10 juta. Orang lain tidak ada, Pak, di rumah itu, kecuali guru ngaji tadi. Ya kan? Maka dia tuduh guru ngaji itu ngambil. Kemudian diberhentikan, gajinya tidak dibayar selama setahun. Ya kan? Tidak datang-datang guru itu lagi. Dia dah apa? Dia sabar aja. Ya kan? Nah.
Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ya kan? Suatu kali dia kan sudah berburuk sangka itu kepada guru anaknya tadi. Bertemulah guru ngaji itu di jalan, ya kan? Kenapa? Ya saya yang ngambil duit itu. Karena apa? Duit itu terletak di bejana buah-buahan, nanti kena air. Jadi duit itu saya letakkan di dalam Al-Quran, ya kan? Di dalam Al-Quran. Kenapa ibu tidak bertemu dengan duit itu? Saya yakin, saya menguji ibu bahwa selama saya tidak datang, ibu dan suami ibu tidak ada baca-baca Quran lagi. Ibu berburuk sangka saja kepada saya, tapi sudah saya maafkan. Tandanya ibu tidak baca Quran. Kalau ibu baca Quran itu pasti bertemu duit itu. Tidak tanggung menyesalnya orang kaya yang berduit tadi, Pak. Minta maaf di peluk-peluknya guru ngaji tadi. Ini sudah terlanjur berburuk sangka kepada orang yang tidak bersalah. Sebenarnya orang tadi menguji ketika dia tidak ada, apakah orang ini masih baca Quran. Ya. Ini kemana kita berguru berbaik sangka ini? Bapak kalau sudah cukur rambut, ya kan, ada setelah itu dibaringkan kita, ya, kursi itu direbahkan, ada enggak di sini? Kemudian pisau diambil, ada enggak orang yang bercukur itu lari? Ini orang mau nyembelih saya itu. Tidak ada, Pak. Mereka malah tertidur ketika dibeginikan dengan pisau. Kenapa bisa tertidur? Dia berbaik sangka kepada tukang cukur tadi, bahwa tukang cukur ini tidak akan menggorok lehernya, tapi membersihkan bulu. Nah ini, Pak. Kalau orang tadi berburuk sangka, pasti dia lari. Nah, jadi kalau kita berbaik sangka, alam tempat kita berpijak ini lapang, Pak. Tapi kalau kita berburuk sangka, ya kan, tidak berbaik sangka, alam yang lapang ini terasa sempit. Maka banyaklah dalam hidup berbaik sangka. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan iblis tadi. Pertama, berlindung kepada Allah. Kedua, beramal ikhlas. Yang ketiga, banyaklah berbaik sangka. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semoga Allah memberkahi acara kita ini dan kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang maha agung, di subuh yang cerah ini, setelah kami salat berjamaah, ya Allah, kami duduk beriktikaf dengan tenang, mendengarkan santapan rohani, mendengarkan tausiah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, ya Allah. Bertemu di rumah Engkau ini dalam beribadah, jadikanlah silaturahim kami semakin kental. Bangunkanlah jembatan hati untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah yang maha agung, terimalah amal kami. Duhai Allah, selama mata kami masih melihat, jadikanlah mata ini melihat yang pertama ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Selagi hati kami masih Engkau beri kesehatan lahir dan batin,
Jadikanlah hati kami selalu berzikir, membaca nama Engkau ya Allah. Selama kaki kami masih melangkah, jadikanlah kaki ini ringan untuk salat berjamaah ke masjid ya Allah. Selagi tangan kami masih sehat dan mampu berfungsi, jadikanlah tangan ini pemurah untuk membagi rezeki yang akan kami bagikan untuk jalan Engkau ya Allah, yang berasal dari Engkau, dan kami kembalikan sebahagian untuk jalan Engkau. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kasihi dan ampunilah orang tua kami yang melahirkan kami, yang menghamilkan kami, ayah kami yang tidak tahu siang dan malam, hujan dan panas mencari nafkah agar kami bisa seperti yang sekarang ini. Ada orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, lepaskanlah beliau dari fitnah kubur, lepaskanlah beliau dari azab jahanam, masukkanlah ayah bunda kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, jadikanlah anak-anak kami mendapat petunjuk Engkau, menjadi anak yang saleh dan anak salehah. Hindarkanlah generasi kami ya Allah dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Jadikanlah negeri kini aman, rezekinya berlimpah dari langit dan bumi, yang halal dan baik ya Allah. Hindarkanlah kami semuanya dari siksa dan azab-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin faktubna ma'al muttaqin faktubna ma'as salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalq Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.